Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Anwitas yang beranggotakan yang pertama ada saudara Amelia Hastiani, lalu ada saya sendiri Vika Lutfia, lalu ada saudara Maria Francisca, dan yang terakhir ada saudara Kofifa Nuraini. Berikut akan kami paparkan mengenai materi Anwitas. Pengertian Anwitas. Anuitas adalah sejumlah pembayaran pinjaman yang sama besarnya yang dibayarkan setiap jangka waktu tertentu dan terdiri atas bagian bunga dan bagian ansuran, sehingga dapat kita rumuskan anuitas sama dengan ansuran ditambah bunga atau A sama dengan AN ditambah BN, di mana N adalah akhir periode tertentu. Contohnya, pembayaran bunga pinjaman, bunga obligasi, deposito, cicilan kredit rumah, dan lain-lain. Jenis-jenis anuitas. Yang pertama ada anuitas biasa. Adalah anuitas yang pembayaran atau penerimanya terjadi pada akhir periode. Yang kedua ada anuitas jatuh tempo. Adalah anuitas yang pembayaran atau penerimaannya terjadi pada awal periode. Jadi perbedaan antara anuitas biasa dan anuitas jatuh tempo, anuitas biasa terjadi pada akhir periode, sedangkan anuitas jatuh tempo terjadi pada awal periode. Lalu yang ketiga ada anuitas ditunda. Adalah anuitas yang pembayaran atau penerimaannya dilakukan pada masa tertentu atau sesuai periode berjalan. Rumus-rumus anuitas. Rumus pertama ada A sama dengan M dikali I per 1 dikurang buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat min N. Rumus tersebut dapat digunakan apabila M merupakan besar pinjaman, I merupakan dasar bunga, dan N banyaknya anuitas. Lalu rumus kedua ada A sama dengan A1 dikali buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. Rumus ini dapat digunakan jika terdapat hubungan antara ansuran pertama dengan anuitas. Lalu rumus ketiga adalah mencari angsuran ke K. AK sama dengan A1 buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat K dikurang 1. Dengan K sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Keterangannya, AK merupakan bagian angsuran ke K, A1 merupakan angsuran pertama, lalu I merupakan dasar bunga atau P%. Rumus berikutnya adalah mencari rumus angsuran pertama. A1 merupakan M dikali I per 1 ditambah I tutup kurung E pangkat N dikurang 1, dengan keterangan A1 merupakan angsuran pertama, M merupakan besar pinjaman, I merupakan dasar bunga, dan N merupakan banyaknya anuitas. Di sini ada contoh soal pertama. Ada soal sebuah pinjaman akan segera dilunasi dengan sistem anuitas bulanan. Jika besar dari angsuran 85.000 dan bunganya sebesar 315.000, maka tentukan berapa jumlah dari anuitas tersebut. Dari soal ini kita ketahui bahwa AN adalah 85.000, BN adalah 315.000. Lalu yang ditanya adalah anuitasnya. Rumus yang digunakan adalah A sama dengan AN ditambah BN. Lalu kita masukin aja AN-nya itu 85.000 ditambah BN-nya itu 315.000. Maka didapat hasilnya anuitasnya merupakan Rp400.000. Contoh soal kedua. Suatu pinjaman sebesar Rp14 juta dilunasi dengan anuitas tahunan selama 4 tahun atas dasar bunga 14% per tahun. Tentukan A. Nilai anuitas, B. Anuitas pertama. Dari soal diketahui M. 14 juta rupiah, I-nya itu 14% atau 0,14 per tahun. N-nya itu 4 tahun.
Maka yang dicari itu anuitas dan angsuran pertama. Rumus yang digunakan di sini adalah A sama dengan M dikali I per 1 dikurang buka kurung 1 ditambah I tutup kurung min N. Lalu kita masukin aja nih M-nya itu 14 juta rupiah dikali 0,14 per 1 dikurang buka kurung 1,14 tutup kurung pangkat min 4. Maka hasilnya 4.886.966,966. Lalu kita mencari angsuran pertamanya dengan rumus M dikali I per 1 dikali I tutup kurung pangkat N min 1. Lalu kita masukin aja M-nya 14 juta rupiah dikali 0,4 per 1 ditambah 0,14 pangkat 4 min 1. Hasilnya 2.886.966 rupiah. Berikut ada contoh soal ketiga. Anissa meminjam uang dengan anuitas bulanan sebesar Rp264.355,4856. Ia membayar angsuran pertama dengan sebesar Rp164.355,4856 dengan suku bunga 2% per bulan. Hitunglah A. Setelah berapa lama pinjaman Anissa lunas? B. Berapa besar pinjaman Anissa? Dari soal diketahui anuitasnya itu 264.355,4856 rupiah. Angsuran pertama 164.356,4856 rupiah. I-nya itu 2% per bulan atau bisa dirubah 0,02. Lalu yang ditanya itu N dan nilai M. Lalu kita jawab cara nomor A-nya itu kita gunakan rumus anuitas A sama dengan A1 buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. Lalu kita masukin anuitasnya. Lalu kita rubah A1 menjadi nilai yang diketahui di soal dikali 1,02 pangkat N. Karena kita di sini mencari N, maka N di sini tetap ditulis N. Lalu kita hitung, kemudian menghasilkan 24 bulan atau bisa kita rubah menjadi 2 tahun. Lalu yang B, kita gunakan rumus A sama dengan AN ditambah BN. Atau A sama dengan A1 ditambah B1. Karena di sini kita nyari M, maka kita masukkan B1 sama dengan A dikurang A1. B1, A-nya diganti seperti yang diketahui, lalu dikurang menghasilkan Rp100.000. Kemudian kita masukkan ke rumus M sama dengan B1 per I. M sama dengan 100.000 dikurang 0,02 menghasilkan 5 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Francisca, NPM 2018-13500-354. Di sini saya akan melanjutkan contoh soal yang keempat, yaitu dengan soal suatu pinjaman sebesar 10 juta akan dilunaskan dengan anuitas bulanan sebesar 500.000 jika suku bunga 3% per bulan dan besar angsuran pertama sebesar 200.000, maka tentukan besarnya angsuran ke-9 dan bunga ke-9. Maka penyelesaiannya diketahui M besar sama dengan 10 juta
A besar sama dengan 500.000, A1 sama dengan 200.000, I sama dengan 3%, dipecahkan menjadi 0,03 per bulan. Maka ditanyakan A9 dan B9, yaitu angsuran dan bunga. Maka angsuran ke-9 diketahui dengan rumus AN sama dengan A1 buka kurung 1 ditambah I pangkat N dikurang 1. A9 sama dengan A1 buka kurung 1 ditambah 0,03 pangkat 9,9 dikurang 1. Maka sama dengan 200.000 dikali 1,03 pangkat 8 sama dengan 200.000 dikali 1,266770081. Maka hasilnya 253.354,02. Dan selanjutnya bunga ke-9, yaitu dengan rumus B9 sama dengan A besar dikurang A9 sama dengan 500.000 dikurang 253.354,02. Maka hasilnya 246.645,98. Dan selanjutnya di sini ada tabel rencana pelunasan. Dengan pengertian, pada umumnya pelunasan pinjaman atau kredit dengan sistem anuitas dibuat dalam tabel rencana pelunasan. Hal ini untuk memudahkan rincian dan uraian masing-masing, yaitu yang pertama ada sisa pinjaman setiap akhir periode, yang kedua bagian bunga setiap akhir periode, yang ketiga bagian angsuran tiap-tiap anuitas dari permulaan pembayaran sampai akhir tahun lunas. Dan di sini ada contoh soal kelima, yaitu penerapan tabel rencana pelunasan dengan soal suatu pinjaman sebesar 10 juta akan dilunasi dengan anuitas tahunan dengan suku dalam bunga 12% per tahun selama 8 tahun. Jika pembayaran anuitas dibulatkan ke atas dalam ratusan ribu, maka tentukan A besarnya anuitas, B tabel rencana pelunasan anuitas, dan C pembayaran anuitas terakhir. Maka penyelesaiannya diketahui M sama dengan 10 juta, I sama dengan 12% per tahun dipecahkan menjadi 0,12 tahun, N sama dengan 8 tahun, maka A besar sama dengan M dikali I buka kurung 1 dikurang 1 ditambah I dikurang N, maka sama dengan 10 juta dikali 0,12 buka kurung 1 dikurang 1 ditambah 0,12 dikurang 8, maka sama dengan 1.200.000 buka kurung 1 dikurang buka kurung 1,12 tutup kurung dikurang 8, maka sama dengan 1.200.000 buka kurung 1 dikurang 0,203883228 tutup kurung, maka hasilnya 2.013.028,414. Maka dibulatkan ke atas dalam ratusan ribu menjadi A plus sama dengan 2.100.000. Selanjutnya ada tabel rencana pelunasan anuitas. Di sini ada tabel yang terdiri dari pinjaman awal tahun, bunga 12%, angsuran, dan sisa pinjaman akhir tahun. Maka keterangan tabel yaitu pinjaman awal tahun kedua dikurang sisa pinjaman akhir tahun ke-1, dan pinjaman awal tahun ketiga dikurang sisa pinjaman akhir tahun kedua, dan seterusnya. Dan maka bunga ditambah angsuran masing-masing kelas sama dengan anuitas hasil pembulatan A plus
kecuali pada baris terakhir baris ke-8. Dan sisa pinjaman akhir tahun ke-1 sama dengan pinjaman awal tahun ke-1 dikurang angsuran ke-1, dan sisa pinjaman akhir tahun kedua dikurang pinjaman awal tahun kedua dikurang angsuran kedua. Maka angsuran terakhir sama dengan pinjaman awal tahun terakhir. Dan C, pembayaran anuitas terakhir sama dengan 110 386,73 ditambah 919 389,44, maka hasilnya 1.030.276,17. Dan selanjutnya ada menghitung sisa pinjaman dan contoh soal. Ada 4 cara untuk menghitung sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas ke M. Memisahkan pinjaman sebesar M yang dilunasi dengan N anuitas dan bunga I sama dengan P%. Cara pertama yaitu sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas ke M adalah sama dengan pokok pinjaman dikurangi jumlah M angsuran yang sudah dibayar dengan rumus SM sama dengan A1 buka kurung 1 ditambah sigma K1 sampai M dikurang 1 buka kurung 1 ditambah I pangkat K tutup kurung, atau SM sama dengan M besar dikurang A1 per I buka kurung 1 ditambah I pangkat K tutup kurung. Adapun cara kedua, pinjaman setelah pembayaran anuitas ke M adalah dengan jumlah semua angsuran yang masih harus dibayar, yaitu dengan rumus SM sama dengan A1 buka kurung sigma K1 sampai N kurang 1 buka kurung 1 ditambah I pangkat K sigma 1 M dikurang I buka kurung 1 ditambah I pangkat K tutup kurung, atau SM sama dengan M besar dikurang A1 per I buka kurung 1 ditambah I pangkat N kurang 1 tutup kurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Khofifah Nuraini dengan NPM 2018-1350-0355. Selanjutnya kita akan membahas cara ketiga. Sisa pinjaman setelah pembayaran anuitas ke M adalah sama dengan nilai dari semua anuitas yang belum dibayarkan dihitung pada akhir tahun ke M. Rumusnya, SM sama dengan A dikali N dikurang M, sigma K sama dengan 1 per 1 ditambah I pangkat K, atau SM sama dengan A per I dikali 1 dikurang 1 per dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikurang M. Keterangan, SM itu adalah sisa pinjaman setelah anuitas ke M. M-nya sama dengan besar pinjaman, A1 sama dengan angsuran tahun pertama, I sama dengan persentase bunga. Selanjutnya ada cara keempat, sisa pinjaman setelah anuitas ke M dapat juga dihitung dengan hubungan bunga setiap anuitas. Bunga atau B sama dengan M dikali I. Rumusnya, SM sama dengan BM ditambah 1 per I. Keterangan, bunga pada anuitas ke M ditambah 1, I sama dengan persen bunga. Selanjutnya kita membahas contoh soal ke-6. Contoh soal sisa pinjaman. Yang pertama, pinjaman sebesar 10 juta rupiah akan dilunasi dengan sistem anuitas bulanan dengan suku bunga 3% per bulan selama 2,5 tahun. Tentukan A besarnya anuitas, B sisa pinjaman setelah mengangsur 10 bulan. Penyelesaiannya, diketahui M sama dengan 10 juta rupiah, I sama dengan 3% atau bisa juga 0,03 per bulan, dan N sama dengan 2,5 tahun sama dengan 30 bulan.
Yang pertama, menentukan besarnya anuitas atau A. Rumusnya, A sama dengan M dikali I per 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah I pangkat min N. Sama dengan 10 juta rupiah dikali 0,03 per 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah 0,03 pangkat min 30. Sama dengan 300.000 per 1 dikurang dalam kurung 1,03 pangkat min 30. Sama dengan 300.000 per 1 dikurang 0,411986,759 sama dengan 510.162,59. Jadi besarnya anuitas yaitu 510.162,59.000 yang dibayarkan setiap bulannya. Selanjutnya kita akan membahas menentukan sisa pinjaman setelah mengangsur 10 bulan atau S10. Berdasarkan rumus SM sama dengan BM ditambah 1 per I, maka S10 sama dengan B11 per I. Artinya kita harus menentukan besarnya B11 atau bunga periode ke-11. Untuk menentukan B11, kita butuh nilai A11 atau angsuran ke-11 dengan rumus B11 sama dengan A dikurang A11. Untuk menentukan besarnya A11, kita butuh nilai A1 dengan rumus A11 sama dengan A1 dalam kurung 1 ditambah I pangkat 10. Untuk menentukan A1, kita butuh nilai B1 dengan rumus A1 sama dengan A dikurang B1 dan B1 sama dengan I dikali M. Kita hitung satu persatu semuanya. Yang pertama nilai B1. B1 sama dengan I dikali M sama dengan 0,03 dikali 10 juta sama dengan 300.000. Yang kedua ada nilai A1. A1 sama dengan A dikurang B1 sama dengan 510.192,59.000 dikurang 300.000 sama dengan 210.192,59.000. Yang ketiga ada nilai A11. A11 sama dengan A1 dalam kurung 1 ditambah I pangkat 10 sama dengan 210.192,59 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,03 pangkat 10 sama dengan 281.481,26.000. Yang keempat ada nilai B11. B11 sama dengan A dikurang A11 sama dengan 510.162,59.000 dikurang 282.481,26.000 sama dengan 227.711,33.000. Menentukan sisa pinjaman S10. S10 sama dengan B11 per I sama dengan 227.711,33.000 per 0,03 sama dengan 7.560.377,67 rupiah. Jadi, sisa pinjaman setelah membayar 10 kali adalah 7.560.377,67 rupiah. Selanjutnya, kita akan mengerjakan contoh soal nomor 2. Kita kerjakan soal contoh nomor 1 di atas dengan cara 2. Rumusnya, ada SM sama dengan M dikurang dalam kurung A1 ditambah A1, M dikurang 1 sigma R sama dengan 1 dalam kurung 1 ditambah I pangkat R, SM sama dengan M dikurang dalam kurung A1 ditambah A1 dikali daftar nilai akhiran T kolom 3% baris dalam kurung M dikurang 1, S10 sama dengan M dikurang dalam kurung A1 ditambah A1 dikali daftar nilai akhiran T kolom 3% baris 10 dikurang 1 sama dengan 10 juta dikurang dalam kurung 210.192,59.000 ditambah 210.192,59.000 dikali 10,463879.311 sama dengan hasilnya 7.560.377,52.000. Jadi, sisa pinjaman setelah membayar 10 kali adalah 7.560.377,67 rupiah. Hampir sama dengan cara 1. Selanjutnya ada contoh soal
nomor 3, kita kerjakan soal contoh nomor 1 di atas dan dengan cara 3 dengan N sama dengan 30. SM sama dengan A1 dalam kurung N dikurang 1 sigma R sama dengan 1 dalam kurung 1 ditambah I pangkat R dikurang M dikurang 1 sigma R sama dengan 1 dalam kurung 1 ditambah I pangkat R. SM sama dengan A1 atau daftar nilai akhir rente kolom 3% baris M dikurang 1 dikurang daftar nilai akhir rente kolom 3% baris M dikurang 1. S10 sama dengan 210 192,59 ribu atau daftar nilai akhir rente kolom 3% baris 30 dikurang 1 dikurang daftar nilai akhir rente kolom 3% baris 10 dikurang 1 sama dengan 210 162,59 ribu dikali 46,5754157006 dikurang 10 4638793111 sama dengan 210 162,59 ribu dikali 36,11536,395 sama dengan 7.560.377,36 ribu rupiah. Jadi sisa pinjaman setelah membayar 10 kali adalah 7.560.377,36 ribu rupiah, hampir sama dengan cara 1. Yang keempat, kita kerjakan soal contoh nomor 1 di atas dengan cara 3 dengan N sama dengan 30. Rumusnya SM sama dengan A dikali N dikurang M sigma R sama dengan 1 dalam kurung 1 ditambah I pangkat R sama dengan A dikali dalam kurung daftar nilai akhir rente kolom 3% baris N dikurang M sama dengan A dikali daftar nilai akhir rente kolom 3% baris 30 dikurang 10 sama dengan A dikali daftar nilai akhir rente kolom 3% baris 20 sama dengan 500 162,59 ribu dikali 14,877474,860 sama dengan 7.560.377,43 ribu. Jadi sisa pinjaman setelah membayar 10 kali adalah 7.560.377,43 ribu rupiah, hampir sama dengan cara 1. Selanjutnya ada anuitas yang dibulatkan. Biasanya, anuitas yang dibulatkan diadakan sesuai perjanjian atau kesepakatan bersama antara pembeli, peminjam dengan peminjam tentang jumlah yang harus dibayar. Jalan yang harus dipilih adalah pembulatan dengan kelipatan Rp50, Rp100, Rp500, atau Rp1.000 terdekat. Pembulatan anuitas dapat dibagi dua bagian, yaitu yang pertama, pembulatan ke bawah ada dua kemungkinan kekurangan pembayaran akibat pembulatan ke bawah. Yang kedua, penambahan ke atas, misalkan anuitas yang kita bayar harus dibulatkan ke atas dengan kelipatan tertentu. Selanjutnya, satu pembulatan ke bawah. Ada dua kemungkinan kekurangan pembayaran akibat pembulatan ke bawah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun ke-N dibayar lunas termasuk kekurangan hasil pembulatan dan bunganya. Yang kedua, sisa hasil pembulatan dibayar pada tahun ke-N tambah 1 termasuk penambahan bunga satu periode terakhir. Berikutnya ada contoh soal ke-7. Suatu pinjaman 12 juta akan dilunasi dengan anuitas tahunan dengan suku bunga 15% per tahun selama 7 tahun. Jika pembayaran anuitas dibulatkan ke bawah dalam ratusan ribu, tentukan A. besarnya nilai anuitas sebelum dan sesudah dibulatkan, B. total kekurangan pembayaran anuitas, C. pembayaran anuitas terakhir. Selanjutnya, saya Amelia Hastiani, NPM 2018-135000208. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya mengenai jawaban dari contoh soal ke-7. Di mana pada contoh soal ke-7 ini adalah soal tentang pembulatan ke bawah. Nah, diketahui M adalah 12 juta rupiah, I 15
per tahun atau 0,15 dan M sama dengan 7. Yang ditanyakan yang pertama adalah besar anuitas. Nah, untuk mencari besar anuitas, kita tinggal memasukkan rumus untuk mencari anuitas, yaitu A sama dengan M dikali I dibagi 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat min M. Sehingga kita masukkan angkanya 12 juta rupiah dikali 0,15 dibagi 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah 0,15 tutup kurung pangkat negatif 7. Hasilnya adalah 2.884.324,36 rupiah. Dan besar anuitas dibulatkan ke bawah pada kelipatan 100.000 rupiah terdekat, sehingga anuitas kurang atau minus adalah 2.800.000 rupiah. Sehingga besar anuitas adalah 2.884.324,36 rupiah, dan setelah dibulatkan ke bawah adalah 2.800.000 rupiah. Yang B adalah jumlah kekurangan pembayaran setiap kali anuitas, yaitu besarnya anuitas sebelum dibulatkan dikurangi dengan besarnya anuitas setelah dibulatkan. Sehingga hasilnya adalah 84.324,36 rupiah. Dan untuk jumlah seluruh kekurangan pembayaran selama 7 tahun dapat kita cari dengan menggunakan rumus NA pada rente post numerendo, seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Sehingga kita dapat menggunakan rumus NA sama dengan M dibagi I dikali dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dikurangi 1. Di mana M sebagai besar kekurangan setiap kali pembayaran anuitas, yaitu 84.324,36 rupiah. Sehingga nilai NA tinggal kita masukin saja angkanya, diperoleh hasil akhirnya adalah 933.200,76 rupiah. Sehingga jumlah yang harus dibayar pada anuitas terakhir adalah nilai anuitas setelah dibulatkan ditambah dengan jumlah seluruh kekurangan pembayaran selama 7 tahun. Kenapa ditambah? Karena jumlah seluruh kekurangan itu harus tetap dibayarkan pada anuitas terakhir. Sehingga Rp2.800.000 ditambah Rp933.200,76 rupiah. Sehingga jumlah yang harus dibayar pada anuitas terakhir adalah Rp3.733.200,76 rupiah. Dan selanjutnya adalah penambahan ke atas. Misalkan, anuitas yang kita bayar harus dibulatkan ke atas dengan kelipatan tertentu. Akibatnya, dalam membayar anuitas terdapat kelebihan pembayaran. Kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan. Akibatnya, pembayaran pada anuitas terakhir harus dikurangi dengan jumlah seluruh kelebihan pembayaran ditambah dengan bunga. Jadi, jumlah yang harus dibayar pada anuitas terakhir lebih kecil dari jumlah sebenarnya yang harus dibayar, atau anuitas yang dibulatkan ke atas. Sehingga, untuk penambahan ke atas ini, maka nilai anuitas terakhirnya itu menjadi lebih kecil daripada anuitas yang dibulatkan. Contoh soal, suatu pinjaman sebesar 10 juta rupiah akan dilunasi dengan anuitas. Suatu pinjaman 10 juta rupiah akan dilunasi dengan anuitas tahunan dengan suku bunga 12% per tahun selama 8 tahun. Jika pembayaran anuitas dibulatkan ke atas dalam ratusan ribu, tentukan pembayaran anuitas terakhir. Diketahui M 10 juta rupiah, I 12% per tahun atau 0,12 dan N sama dengan 8. Ditanyakan besar pembayaran anuitas terakhir dengan pembulatan ke atas dalam ratusan ribu. Nah, langkah pertama adalah
kita dapat mencari nilai anuitasnya, yaitu rumus yang tadi, A sama dengan M dikali I dibagi 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat negatif N. Sehingga kita masukkan angkanya 10 juta dikali 0,12 dibagi 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah 0,12 tutup kurung pangkat negatif 8. Hasilnya adalah Rp2.013.028,41. Dan jika dibulatkan ke atas pada kelipatan Rp100.000 terdekat menjadi A+, atau anuitas lebihnya adalah Rp2.100.000. Dan jumlah kelebihan pembayaran setiap kali anuitas adalah jumlah anuitas setelah dibulatkan dikurangi dengan jumlah anuitas sebelum dibulatkan, sehingga Rp2.100.000 dikurangi Rp2.013.028,41, hasilnya adalah Rp86.971,59. Jumlah seluruh kelebihan pembayaran selama 8 tahun adalah sama dengan nilai akhir rente post numerando. Sehingga kita dapat memasukkan rumus NA sama dengan M per I dikali dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1. Di mana M sebagai besar kelebihan setiap kali pembayaran anuitas, yaitu Rp86.971,59. Sehingga kita masukkan angkanya, diperoleh NA-nya 1.069.723,869. Itu adalah nilai kelebihan selama pembayaran anuitas 8 tahun. Dan selanjutnya, jumlah yang harus dibayar pada anuitas terakhir adalah nilai anuitas setelah dibulatkan dikurangi dengan kelebihan pembayaran. Kenapa dikurangi? Karena jumlah tersebut sudah kita bayarkan pada angsuran sebelumnya, sehingga harus kita kurangi kelebihan nilai tersebut, yaitu Rp2.100.000 dikurang Rp1.069.723,869. Hasilnya adalah Rp1.030.276,131. Selanjutnya adalah anuitas pada obligasi dan contoh soal. Anuitas pada obligasi. Obligasi adalah surat pinjaman atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan swasta dan memiliki tingkat suku bunga tertentu yang biasanya berbentuk lembaran. Setiap lembaran obligasi memiliki nominal tertentu. Untuk menentukan besarnya angsuran dapat dihitung sebagai berikut. Jadi angsuran ke N, ini ya, untuk mencari besar angsurannya. Kemudian contoh soal, pinjaman obligasi sebesar Rp12 juta yang terpecah menjadi 1.200 lembar obligasi yang masing-masing sebesar Rp10.000. Akan dilunasi dengan anuitas tahunan dengan suku bunga 10% per tahun selama 5 tahun. Tentukan rencana pelunasan dan tabel pelunasan obligasi secara anuitas. Jadi langkah pertama kita harus menentukan besarnya anuitas. Pakai rumus yang tadi, rumus anuitas, sehingga diperoleh besar anuitas adalah Rp3.165.569,77. Nah, rencana pelunasannya dapat kita gunakan rumus yang tadi, di mana anuitas untuk angsuran pertama adalah Rp3.165.569,77. Sisa pembayarannya belum ada, kemudian dijumlahkan. Setelah itu, kita mencari bunga. Bunganya adalah 10% dikali M. M itu adalah besarnya pinjaman sebesar Rp12 juta, yaitu Rp1.200.000. Sehingga angsuran adalah jumlah dikurangi dengan bunga. Hasilnya Rp1.965.569,77.
jumlah obligasi yang terpakai, kita dapat melihat besarnya angsuran. Besarnya angsuran di situ kan Rp1.965.569,77. Berarti jumlah obligasi yang terpakai itu adalah 196 lembar obligasi yang dikalikan dengan nominalnya satu lembarnya adalah Rp10.000. Jadi jumlah obligasi yang terpakai Rp1.960.000. Sehingga sisa pembayaran ke-1 adalah Rp5.569,77. Dan selanjutnya adalah angsuran kedua. Anuitasnya sama, Rp3.165.569,77 karena nilai anuitas itu tetap. Kemudian sisa pembayaran ke-1 adalah Rp5.569,77 dan sisa yang tadi dikali 10%, kemudian dijumlahkan semuanya, hasilnya adalah Rp3.171.696,52. Sisa pinjaman setelah angsuran ke-1 adalah awal pinjam Rp12 juta, kemudian kita membayar Rp1.960.000 sehingga besar pinjaman adalah Rp10.040.000. Untuk bunga itu bunga Rp10.040.000 yaitu besar pinjaman pada angsuran kedua dikali dengan bunga 10% yaitu Rp1.004.000 sehingga besar angsuran adalah jumlah dikurangi dengan bunga. Hasilnya Rp2.167.696,52 sehingga dapat diketahui jumlah obligasi yang terpakai adalah 216 lembar dikali Rp10.000 hasilnya Rp2.160.000 sehingga sisa pembayaran kedua adalah Rp7.696,52. Begitupun seterusnya sampai di angsuran kelima, sehingga angsuran kelima sisa pembayarannya adalah Rp0. Nah, yang ini adalah tabel rencana pelunasan. Jadi ini lebih rinci atas penjelasan yang tadi. Mana tahun pertama pinjaman awal 12 juta, jumlah obligasi yang diangsur adalah 196 lembar, sehingga besar angsuran 196 lembar dikali Rp10.000 nilai dari obligasi tersebut yaitu 1 juta, sehingga besar angsuran Rp1.960.000 sehingga sisa pinjaman akhir tahun adalah pinjaman awal tahun dikurangi dengan besar angsuran 12 juta dikurang Rp1.960.000 yaitu Rp10.040.000. Sehingga pinjaman awal tahun kedua adalah Rp10.040.000, jumlah obligasi yang diangsur 216 lembar dikali Rp10.000 sehingga besar angsuran Rp2.160.000 dan sisa pinjaman akhir tahun yaitu besar pinjaman awal tahun kedua dikurangi angsuran kedua sehingga sisanya adalah Rp7.880.000. Begitupun seterusnya sehingga pada tahun kelima sisa pinjaman akhir tahun adalah Rp0. Dan terima kasih, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.